Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Kamis. Hari ini saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Kalau saudara mengikuti ibadah tengah minggu kita yang perdana tadi malam, saya akan breakdown beberapa hal yang saya rasa perlu untuk kita pelajari lebih dalam lagi dari firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dalam ibadah tengah minggu tadi malam, saudara. Perenungan kita ambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, ada beberapa bagian dari pengajaran Tuhan Yesus mengenai pengabulan doa, prinsip-prinsip Alkitabiah yang perlu untuk kita pahami, saudara. Karena kegagalan kita memahami maksud dari Tuhan di dalam setiap pengajarannya itu akan berimplikasi di dalam cara kita memandang Tuhan, cara kita hidup sehari-hari. Saudara, ayat yang ke-7 Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan." Saudara, Yesus memberikan perintah di dalam ayat yang ke-7. Mencari, meminta, mencari dan mengetok itu adalah perintah dari Tuhan. Saudara, kalau kita memahami bahwa doa adalah sebuah perintah, maka kita juga mengerti bahwa ternyata doa itu penting buat kehidupan kita. Kemarin saya sempat berkata bahwa kalau doa itu gampang, doa itu sesuatu yang mudah, maka tidak perlu untuk diperintah. Semua akan melakukannya. Ada orang yang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Apakah ada di antara kita yang perlu diperintahkan untuk menarik nafas dan membuang nafas? Saya rasa tidak ada, saudara ya. Setiap kita akan melakukannya secara natural. Kita akan melakukannya secara spontan, tanpa diperintah. Kita akan menarik, menghirup nafas dan membuang nafas. Kita tahu bahwa ketika Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia diserahkan, ya, sebelum Yesus ditangkap pada malam itu, Yesus mengajak murid-muridnya, berapa dari murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita berdoa." Saudara tahu yang Yesus dapati, murid-muridnya tertidur. Ini membuktikan, saudara, bahwa even orang yang setiap hari berjumpa dengan Tuhan saja, waktu Yesus ada, masih perlu untuk diberikan perintah dan diperingatkan untuk mereka membangun kehidupan doa. Nah, saudara, Yesus berkata, "Mintalah, carilah, ketoklah." Ini adalah sebuah perintah buat kita. Tapi yang menjadi kabar baik buat kita, ketika kita meminta, mencari, dan mengetok, itu bukan sekedar perintah yang tidak dilanjutkan dengan suatu jaminan. Di ayat yang ke-8 Yesus berkata, "Karena setiap orang yang meminta kepadanya dia akan mendapatkan. Setiap orang yang mencari, dia akan menemukan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan." Di ayat yang ke-7 Yesus memberikan perintah. Di ayat yang ke-8 Yesus memberitahu kita prinsip kerajaan Allah. Ketika kita datang berdoa untuk meminta, maka ada jaminan dari Tuhan bahwa kita akan menerima apa yang kita minta. Ketika kita mencari sesuatu di dalam kerajaan Allah, maka ada jaminan dari Tuhan bahwa kita akan mendapatkan. Bahkan ketika kita mengetok pintu di sorga dalam kerajaan Allah, maka pintu akan dibukakan bagi setiap kita. Saudara, dalam kitab Yakobus ada ayat yang berkata, "Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena memang kamu tidak meminta apa-apa." Saudara, berdoa adalah sesuatu yang penting. Saya secara pribadi juga terus bergumul sampai hari ini untuk terus membangun kehidupan doa. Dan berdoa adalah perintah yang terus diberikan buat kita selama kita ada di muka bumi. Sampai kapan kita berdoa? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saudara, mungkin sangat klise sekali kalau orang tanya sama kita, ya, kalau misalnya kita ditawarkan sesuatu, mungkin karena sudah terlalu sering kita mendengar, ya, "Saya berdoa dulu ya." Kadang itu menjadi sesuatu yang kata-kata kiasan. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat bermakna, bahwa kita mengakui kita perlu tuntunan Tuhan dalam segala pengambilan keputusan. Seringkali kita salah jalan
karena kita berjalan tanpa melibatkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan terus terlibat dalam kehidupan kita, tapi kita mengabaikan yang namanya doa, sehingga kita mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dangkal hanya dengan pemikiran kita sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di hari esok, tapi ketika kita berbicara dengan Tuhan yang menguasai kehidupan, saudara, kalau Dia melihat kehidupan kita bukan dari apa titik di mana kita berdiri hari ini, Tuhan melihat kehidupan kita dari akhirnya. Tuhan tahu kemana kita akan pergi. Tuhan tahu apa yang menjadi akhir kehidupan kita. Sehingga ketika kita berbicara dengan Tuhan, ketika kita meminta kepadanya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan intervensi dalam kehidupan kita, supaya setiap rencananya yang sempurna itu terjadi. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, yang mungkin buat kita secara manusia itu gak asik sama sekali. Tapi tahukah saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi setiap kita. Tetaplah berdoa, andalkan Tuhan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Karena ada jaminan bagi kita. Prinsip dalam kerajaan Allah, setiap orang yang meminta, dia akan mendapatkan. Setiap orang yang mencari, mereka akan menemukan. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu. Kami ada di pertengahan minggu. Engkau memberkati umatmu dimanapun berada ya Tuhan. Setiap kami memperoleh kekuatan yang baru, setiap kami memperoleh semangat yang baru hari ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau memberikan perintah bagi kami, sebenarnya perintah Engkau berikan karena Engkau tahu tanpa pribadimu, tanpa Engkau kami gak bisa. Kami perlu untuk datang dan mengharapkan Engkau. Kami perlu untuk datang dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Karena tanpa Engkau, kami tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat belas kasihan-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus, Kau memberkati umat-Mu dimanapun berada hari ini. Amin.